sekali ini bertahun-tahun. Coba buka data. Kita panggil tim ahli Pemda ini sekarang. Kita buka data itu. Kalau memang kita tidak dipermainkan tahun-tahun, ini kalimat pemerintah dari provinsi ini. Tolong dari kabupaten sampai ke kabupaten, tolong kawal kami. Kalian berusaha mau untung berapa kami nggak ngurusin, kami nggak minta. Tapi tolonglah bermain fair. Dan ini sudah diatur gitu loh. Ada Kementan yang atur. Tolong berikan juga hak kami sesuai dengan yang sudah diatur itu. Hari ini Kantor BPT ketangan aspirasi dari mana ya? Seribu Barat terkait harga sawit ya yang sekarang ini terkendala di perusahaan. Terima kasih. Menuju ke ruang ketua DPR. Sering informasi saja langkah-langkah apa yang kita harus ambil. Karena pada hari ini kami menamakan diri Forum Petani Kelapa Sawit PKS, bukan fraksi Partai Keadilan Sosial ya, tapi Forum Petani Kelapa Sawit. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami. Jadi apapun nanti keluhan-keluhan kami terkait dengan aspirasi kami, ada senior-senior saya yang akan menjelaskan kronologisnya seperti apa sampai kami bisa hadir di sini. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri bahwa saya diminta untuk menyampaikan kronologis sehingga terjadi keinginan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR. Menjadi agenda rutin antara PKS dengan petani di provinsi melalui Dinas Perkebunan. Terjadi sudah 3 kali pergeseran dari tanggal 9, kemudian ditunda lagi menjadi tanggal 16, puncaknya diputuskan tanggal 23. Dari agenda-agenda itu sebenarnya yang sangat prinsip adalah PKS tidak mau ikut pada aturan main yang sudah dibuat oleh Permentan. Di situ letak persoalannya. Nah, kenapa? Yang simpel saja adalah beberapa komponen dari penentuan harga TBS itu sendiri antara lain harus memunculkan data invoice penjualan CPO dan kernel. Itu antara lain. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka ada Permentan yang mengatur alternatif lain, yaitu menggunakan data kantor pemasaran bersama CPO yang ada di Medan sana. Nah, karena tanggal 16 tidak terjadi, maka kami sepakat dengan Dinas Perkebunan untuk tanggal 23 itu menunggu permintaan dari Dinas Perkebunan kepada Dirjen Bun, kemudian Dirjen Bun meminta kepada KPP untuk mengeluarkan berapa harga CPO sebenarnya dari KPP, tanpa mengabaikan invoice yang tidak dikeluarkan oleh PKS ini. Nah, kemudian terjadilah tanggal 23 itu kami rapat, akhirnya ditetapkanlah jawaban dari Dirjen Bun bahwa dari KPB mendapatkan angka 6.100 rupiah harga CPO. Tetapi sebenarnya angka ini kami belum puas. Kalian berusaha mau untung berapa kami nggak ngurusin, kami nggak minta. Tapi tolonglah bermain fair.
Dan ini sudah diatur gitu loh. Ada Kementan yang atur. Tolong berikan juga hak kami sesuai dengan yang sudah diatur itu. Kami juga ngerti porsi kami satu cangkir ya satu cangkir, porsimu satu drum ya silahkan, itu porsimu. Kira-kira secara umum seperti itu. Jadi kami mohon ini perhatiannya sungguh-sungguh. Kami juga sudah surat ke Bupati dan menurut penyampaian Pak itu kemarin Pak Bupati juga sudah ngomong ke Gubernur akan tegur. Nah ini butuh kami penguatan dulu. Mungkin setelah ini juga kami masih memikirkan langkah-langkah apa yang akan kami ambil. Kenapa kok sampai dari kabupaten ini tidak bawa data, tidak tahu, bahkan ditanya kali-kaliannya penghitungan TPS saja walau-walau musyawarah bukan tahu. Orang perkebunan. Iya. Sebenarnya dia tahu. Sebetulnya harus tahu. Saya bukannya apapun. Saya sering ngomong, pemerintah ini apa memang sengaja pembiaran atau gimana sama masyarakat. Tolong kalau bisa bukan cuma di atas meja ini saja, sampai pressure-nya sampai ke kabupaten. Tujuan kami bu, maunya kami sebagai petani. Biar sesuai saja. Kenapa? Kita punya kilang hilir kok di sini. Kalimantan Timur itu penjualan jiwa 7.600. Kalimantan Timur, termasuk Palu. Itu kalau teori KPB bu, cuma dipotong 500 angkutan. Nah, tapi yang lebih anehnya lagi bu, khususnya di Pasangkan ini harga CPO-nya cuma 4.900. Sementara CPO-nya dari PKS ditiup saja sudah nyampe TSR. Yang dari Kalimantan justru 7.600. Ini pakal. Sudah puluhan tahun ini. Sudah bertahun. Apa memang ini jejaring sosial? Apa memang memang ada ikatan-ikatan di dalamnya itu walau ya. Cuma ini saya ngomong dulu saya. Kebetulan saya ketemu anggota dewan yang membidangi ini, mohonlah Pak, kami ini masyarakat. Kali ini bertahun-tahun. Coba bukan data. Kita pandang di ahli Pemda Industri. Kita bukan data itu. Kalau memang kita tidak dipermainkan tahun-tahun, ini kalimat pemerintah dari provinsi ini. Tolong dari kabupaten sampai ke tolong kawal kami. 85%, 80% ini petani sawit bu. Ya, hidup kami dari situ. Anak-anak tidak mampu sekolah. Gara-gara tengkulak semua ini. Ya, tolong bu, tolong. Kami mudah-mudahan masuk ke sini terakhir kali untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai petani. Ya, ini saya kurang setuju karena lebih 10 tahun saya mengikuti penetapan harga ini. Bapak-bapak dewan tolong awasi ini dari dinas kabupaten ini, provinsi pun saya sampaikan demikian, tolong awasi itu kinerjanya itu. Jangan sampai kami turun ke jalan. Berarti mereka ini tidak mampu, dikeluarkan saja. Ya, itu sudah jelas itu. Kalau sampai kami turun ke jalan itu berarti mereka tidak mampu itu. Perusahaan pun demikian. Kalau kami turun demo di jalan, saya suruh pindah semua itu. Dan kebetulan saya lebih banyak informasi dari Pak Putu terkait apa menjadi polemik yang ada di petani. Artinya tadi ada persoalan GAPKI itu musuh. Kalau saya jadikan GAPKI itu mitra. Walaupun memang kita berbeda persoalan pandangan dan lain sebagainya. Cuma saya berharap artinya kita fokus saja dulu Pak kepada apa yang menjadi persoalan. Kan hari ini yang menjadi perdebatan kita adalah bagaimana pihak perusahaan ini tidak mau mengindahkan apa yang menjadi penetapan harga oleh tim harga. Tim harga ini kan terdiri dari tripartit. Ya. Ada perwakilan petani, ada perwakilan pemerintah, dan ada perwakilan pengusaha, khususnya kelapa sawit. Persoalan memang ada gejolak di internal, misalnya khususnya di domain petani, misalnya ada gejolak persoalan keterwakilan ini tidak mewakili petani dan lain sebagainya, itu dinamika. Tetapi kita fokus, kita jangan terkesan kita malah habis perdebatan ini, habis energi kita dengan perdebatan yang bukan substansi. Apa yang kita mau kejar hari ini? Yaitu pihak perusahaan atau pihak pengusaha atau pihak pengusaha kelapa sawit ini patuh kepada ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kan itu endingnya. Makanya teman-teman di DPR kan sudah menyerap semua apa yang menjadi keinginan para petani. Makanya barangkali kami di DPR akan 1-2 hari ini sesuai dengan keinginan Bapak akan memanggil pihak perusahaan. Dia nggak teriak-teriak omong kosong saja kami ini Pak.
Sudah 2 kali ini. Yang awalnya kami tidak cuma dapat omong kosong, Pak. Tidak dapat apa-apa. Tapi semoga sajalah ini karena kebanyakan PKS yang nakal ini ada di Pasangkayu. Terus terang PKS yang nakal ini ada di Pasangkayu semua. Itu. Maksudnya kami ini sudah tidak bisa nahan. Saya sudah tidak bisa nahan ini. Maksudnya terlalu sering, tapi cuma dapat itu saja. Mungkin bagusnya biar tidak itu kita bisa panggil dulu.